Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami berterima kasih untuk hari ini, sebab oleh anugerah kami masih dapat menjalaninya. Oleh karena itu kami rindu lagi membaca merenungkan firman, dan kami mohon kiranya Roh Kudus berkata-kata di dalam hati tiap-tiap kami, dari bagian firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 1, ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang sederhana ialah mengapa berita salib dianggap kebodohan bagi masyarakat di Korintus pada umumnya dan yang sangat mempengaruhi jemaat Tuhan di Korintus? Karena pemberitaan tentang salib dianggap bertentangan dengan hikmat, dengan penalaran, dengan cara berpikir manusia, telah menjadi dasar dan ukuran dari kebenaran. Demikian juga dianggap menjadi sandungan bagi saudara-saudara orang Yahudi, sebab menurut keyakinan orang Yahudi, orang yang digantung di kayu salib adalah orang yang terkutuk. Nah, oleh karena itu konsep Mesias yang tersalib dianggap tidak sesuai dengan Mesias yang diharapkan menjadi raja yang perkasa yang membebaskan mereka dari jajahan Romawi. Demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagi bangsa Romawi, tentu salib adalah bentuk dari cara penghukuman yang paling kecil untuk penjahat. Oleh karena itu, tidak mungkin juru selamat mesti mati di kayu salib. Selanjutnya, bagi masyarakat secara umum, berita tentang salib dianggap tidak sesuai dengan pola dan cara dunia. Orang-orang mengejar kekuasaan, kekayaan, hikmat dunia, sehingga berita tentang salib dianggap bodoh karena tidak membawa keuntungan secara materi. Dalam panggilan pelayanannya, Bapak Ibu Rasul Paulus menekankan betapa pentingnya peristiwa salib. Sebab melalui jalan saliblah manusia yang percaya menerima keselamatan. Bagi orang-orang yang dipanggil dan percaya, salib bukan hanya sekedar peristiwa yang pernah terjadi dalam sejarah, melainkan kuasa Allah yang mengubah hidup. Sebab di balik kehinaan salib, terdapat kemenangan atas dosa dan maut yang tidak bisa dicapai oleh hikmat dan semua isi dunia yang diperoleh manusia. Nah, ayat ini sekaligus juga menegaskan bahwa sikap seorang terhadap salib menentukan statusnya secara rohani. Tentu tidak ada jalan tengah. Salib menjadi sandungan bagi orang sombong yang mengandalkan kekuasaan, harta, jabatan, serta mengagungkan hikmat dunia dan menempatkan hikmat manusia sebagian terpenting dalam menjalani hidup. Namun, menjadi sumber kehidupan bagi orang yang menyambut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-23, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Akal budi manusia diberi oleh Tuhan supaya melalui akal budinya, termasuk dengan akal budinya, ia mengasihi Tuhan, bukan menolaknya, oleh karena dunia yang fana telah menjadi ukuran. Demikian juga Tuhan Yesus menyatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh isi dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan kepadanya sebagai ganti nyawanya? Matius 16 ayat yang ke-26. Pertanyaan sederhana, bagaimana dengan kita? Biarlah kita sebagai jemaat Tuhan
terus mengiring Tuhan dengan setia, mengikut Dia sampai dengan waktu yang memanggil kita pulang. Sebab kita tahu Dia adalah juru selamat yang mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami sudah membaca Alkitab. Kami rindu Tuhan terus menolong dan menuntun kami untuk mengikut Tuhan dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga minta, tolong kami semua, berkati semua jemaat-Mu, dan biarlah sampai akhir hidup kami terus mengiring Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.